Akhirnya sebentar lagi selesai. Akhirnya selesai juga kerjaanku. Habis ini telepon Mas Doni buat jemput aku kantor. Halo sayang, kamu bisa jemput aku ke kantor nggak? Aku udah selesai nih. Aduh, maaf ya sayang, aku lagi nyari kerja, jadi nggak bisa. Kamu pulang sendiri aja, nggak apa-apa kan sayang? Iya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku pulang sendiri aja sayang, dah. Permisi Pak, saya mau pulang soalnya pekerjaan saya udah selesai. Dan saya juga izin nggak masuk besok pagi. Iya, nggak apa-apa. Dan untuk besok pagi juga nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya pulangnya. Iya ya, aku bakal hati-hati kok Pak. Saya permisi. Itu kayak Mas Doni sama Tiara. Ngapain mereka berduaan di situ? Kok deket banget ya? Apa jangan-jangan mereka selingkuh? Iya sayang, kamu tenang aja. Nanti kalau udah selesai semuanya, aku ceraiin dia. Ya tapi cepetan dong. Aku udah gak sabar tahu buat kuasain harta dia. Oh gitu. Kenapa gak ceraiin sekarang aja? Kenapa harus nunggu nanti-nanti? Aku gak akan pernah kasih harta aku buat kalian berdua ya. Enak aja kan berdua mau nguasain harta aku gitu aja. Maksud kamu apa sih? Kamu salah denger kali. Enggak gitu maksud kita, Gis. Kamu salah denger kok. Pasti kamu salah denger. Maksud aku itu bukan gitu. Aduh, kamu gak usah mikir yang enggak dia buat kita. Salah aku apa sih sama kalian? Sampai kalian berani selingkuhin aku. Dan kamu adalah orang yang paling aku percayai. Tapi kamu malah jahat sama aku. Salah aku apa? Sel, lo gak boleh berpikiran kayak gitu sama kita. Kita ini cuma temenan. Dan lo tadi mungkin salah denger aja kali. Kan gak mungkin gue sampai tega nusuk lo dari belakang. Lo masih bisa lewat ya? Masih bisa lewat dan bohong sama gue semuanya. Gak nyangka ya punya teman bermuka dua. Dan gue bener-bener gak nyangka sama lo. Sebenarnya sama gue sama lo itu apa? Sampai lo tega ngelakuin ini sama gue. Kenapa lo tega ngelakuin itu? Kalau gue udah salah minta maaf. Gue cuma gak suka kalau kalian selingkuh. Jawab, salah gue apa sama lo? Lo masih tanya salah lo apa sama gue gitu. Asal lo tahu, lo nikah sama Doni itu udah hancurin batin gue. Dan semenjak kalian menikah, kalian selalu mesra-mesraan, selalu berduaan. Asal lo tahu itu, hati gue tuh hancur ngeliat kalian menikah. Bahkan hati gue juga sakit ngeliat kalian selalu berduaan seperti itu. Lo gak tahu perasaan gue kayak gimana. Kalau lo jadi gue, apa yang kalian rasain? Pasti sedih juga kan? Hancur. Gue ngerasain itu. Tapi lo gak pernah ngerti perasaan gue. Gue gak tahu ya apa yang lo pikirin. Padahal lo udah tahu kalau gue ini cinta sama Dodi. Tapi kenapa lo malah nikah sama Doni? Asal lo tahu, hatiku tuh hancur gitu lo sama Doni berduaan. Sakit hati gue. Gue pikir lo itu adalah teman yang paling gue cintai. Ternyata enggak. Jadi ini semua salah gue gitu. Salah gue karena udah nikahin suami gue sendiri. Kenapa lo gak bilang kalau lo tuh cinta sama dia? Kalau lo bilang lo cinta sama dia, lo gak akan nikah sama suami gue. Kenapa lo dukung banget waktu itu kalau gue nikah sama suami gue? Kenapa lo seneng banget? Dan lo setuju banget waktu itu. Kalau lo emang cinta, waktu gue dilamar, harusnya lo tuh gak rela. Harusnya tuh ngomong sama gue kalau gue itu mau nikah. Dan lo itu suka sama dia.
gue gak kenalin Mas Doni sama lo, semua ini gak akan terjadi. Gue gak akan sakit hati. Dan bahkan sekarang gue sama Mas Doni akan bahagia. Kenapa? Karena semenjak gue kenalin Mas Doni sama lo sama Mas Doni sering banget berduaan. Gue itu sakit hati. Gue selalu tahu itu. Maaf ya sayang, aku udah gak cinta lagi sama kamu. Dan bener, kata Tiara emang bener. Kalau dari dulu, aku emang gak pernah mencintai kamu. Dan aku hanya menikahi kamu karena disuruh sama teman-temanku. Jadi, aku minta maaf ya. Tega ya kamu permainin perasaanku. Kamu tau gak sih, hancur perasaan aku sekarang. Aku pikir kamu ini benar-benar cinta sama aku. Ternyata semua ini salah. Dan semua ini hanya tipuan. Kenapa? Karena aku cupu. Karena aku jelek. Jadi kamu permainin aku seperti ini. Aku gak nyangka ya sama kamu. Kenapa? Kenapa semua jadi seperti ini? Penglihatanku. Kenapa penglihatanku jadi seperti ini? Dan kepala aku juga pusing banget. Kenapa? Astaga Gisel, kamu kenapa? Jangan-jangan penyakit jantung kamu lagi. Aduh Gisel, aduh gimana nih? Sayang, kalau umpamanya dia udah meninggal, kita bisa langsung kuasa hartanya tanpa nunggu apapun itu juga. Jadi kamu gak usah khawatir ya, dan kamu juga gak perlu sedih. Karena kalau dia meninggal, harta dia pasti akan jadi milik aku. Ya walaupun sebenarnya aku gak tega sih liatnya, tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Ya iya dong sayang, aku pasti bakal seneng banget kalau dia udah gak ada. Apalagi ya, dia tuh gak ngatur-ngatur aku. Dia tuh suka banget tau ngatur-ngatur aku buat ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi kesel deh. Tapi karena sekarang dia udah gak ada, hidup aku aman deh. Dan gak perlu lagi tuh diatur-atur sama dia. Untung aja penyakit jantung itu kambuh tadi. Astagfirullahaladzim, pasiennya sudah tiada. Bagaimana saya memberitahu pada keluarganya? Pasti keluarganya sedih sekali jika mendengar ini. Semoga saja mereka kuat. Maaf Pak, Bu, saya mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin mengabarkan kabar duka kepada Bapak dan Ibu bahwa pasien atas nama Gisela Putri sudah meninggal dunia. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Gisel dan mohon Bapak dan Ibu jangan bersedih terlalu dalam karena kasihan Ibu Gisel di sana nanti tidak tenang jika Bapak dan Ibu terlalu sedih. Kami sangat kehilangan pula sebagai pihak rumah sakit tidak bisa berkorban dengan baik kepada Ibu Gisel. Kami sekali lagi minta maaf ya. Astaga Gisel, kenapa kamu ninggalin aku begitu cepat? Padahal kamu sama aku udah janji bersama kalau kita akan selalu selamanya. Kenapa kamu tega banget Gisel? Suster, saya minta tolong ya sama suster untuk ngurusin Gisel dulu. Nanti setelah itu Gisel mau kami bawa pulang lalu langsung kami kubur. Astaga Gisel, tega sekali kamu ninggalin aku. Padahal kita udah sahabatan lama dan udah berjanji untuk hidup selamanya. Tapi kenapa kamu tega ninggalin aku begitu cepat? Kamu jahat Gisel. Balaskan dendamu. Aku akan membantu membalasnya. Ternyata aku benar-benar kembali ke masa lalu. Aku pikir semua itu hanya mimpi. Tapi apakah ini benar? Atau apa aku masih bermimpi?
Sayang, kamu kenapa? Kok kamu dari tadi diem aja? Kamu lagi sakit ya? Kalau kamu lagi sakit bilang sama aku supaya aku antar ke UKS. Nggak apa-apa kok, kamu nggak usah sok baik deh sama aku. Aku tahu kamu sok baikan karena apa. Udah deh, aku nggak mau disosokin baik sama kamu. Aku udah tahu semua sifat kamu. Satu hal lagi, jangan deket-deket sama aku lagi. Ingat itu. Dan aku juga gak suka sama kalian berdua. Loh, kamu kenapa Gisel? Kalau kamu lagi sakit, kamu cerita dong sama kami supaya kamu bisa bawa kamu ke UKS. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Emang kami ada salah apa sih sama kamu Gisel? Kayaknya tadi kamu mimpi buruk deh. Jadi kamu jadi kayak gini. Udah ya Gisel, gak apa-apa. Itu kan cuma mimpi. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Usiaku di waktu itu 27 tahun. Dan aku kembali ke 11 tahun yang lalu. Kalian berdua, siap-siap. Aku akan balas dendam ini untuk kalian berdua. Balas dendam? Apa balas dendam itu untuk Doni? Kalau untuk Doni, aku akan bantumu membalaskan dendamnya. Karena aku juga memiliki dendam pribadi pada Doni. Ya, jika kau mau bekerja sama denganku, aku akan bantu membalaskan dendam itu, bukan? Apakah itu benar? Aku mau bekerja sama denganmu. Tapi, sudahlah. Yang penting, kerjasama ini kita mulai sekarang. Ya sudah. Kerjasama ini kita mulai sekarang. Satu hal lagi. Kau harus mengikuti semua rencana yang kuberikan padamu. Aku akan berikan nomor WA-nya. Baiklah, aku akan segera menyimpan nomor WA-mu. Dan aku akan selalu mengerti dan akan selalu mengikuti rencana yang kau berikan. Tapi aku tidak mau jika rencana ini hanya untuk menipuku. Aku tidak akan maafkanmu. Oke, jadi nanti kita pulang sekolah ketemuan di parkiran. Lalu nanti kamu pulang bareng aku. Supaya dia tuh cemburu. Itu balas dendam pertama. Jadi lo harus ngikutin. Oke, aku akan ngikutin kata-kata kamu. Tapi awas ya, ini kalau cuma tipu-tipu, aku udah diding nanti. Beneran aku kembali ke masa lalu nih, gak mimpi. Dan Gilang jadi bosku di masa depan. Apa ini mimpi ya? Masa sih mimpi, bener-bener deh. Ternyata ini kenyataan, bukan mimpi. Ada-ada aja deh aku. Kamu tahu gak sih, tadi dia tuh bilang sama aku kalau dia tuh gak mau kehilangan kamu. Ih, susut banget sih Doni. Jadi pengen dia punya pacar kayak Doni. Lo mau? Ya udah sana ambil. Gak usah lo ngomong-ngomong sama gue. Gue juga udah bosen sama dia. Gue juga udah tahu kok sifatnya. Udah deh, ambil aja sana. Ya udah, kita pulang. Satu lagi. Lo harus blokir nomor Doni sama temen lo dulu, baru mereka nanti tahu. Lah, kenapa harus diblokir sih? Nanti kalau mereka curiga gimana? Gue gak mau ya kalau sampai mereka tuh curiga sama gue. Terus rencana kita gagal lagi. Aduh, enggak deh, pokoknya gak mau gue ngelakuin itu. Lo aja sana blokir. Ya terserah, tapi kalau mau rencana kita berhasil, satu-satunya harus seperti itu. Nanti kalau dia cariin lo, berarti dia benar-benar sayang sama lo. Ya, walaupun sebenarnya pada akhirnya
Lo mau balas dendam juga sih. Udah, turutin aja. Aduh, kenapa Sela nggak diangkat sih? Kemana sih Sela? Ti, nanti kalau kamu udah sampai rumah, kamu telepon ya, Sela. Soalnya nomor aku nggak diangkat. Aku nggak tahu deh Sela kemana. Aku khawatir soalnya sama dia. Ya ampun, kira-kira Sela kemana ya? Kok tumben sih nggak diangkat nomor kakak? Biasanya kakak telepon langsung diangkat. Aku juga takut nih kalau Sela kenapa-napa. Ya udah kak, nanti aku telepon Sela kalau sampai rumah. Sekarang mendingan kita pulang aja yuk. Kakak anterin aku pulang. Terus nanti pasti Sela di sana. Soalnya kan biasanya habis pulang sekolah Sela di sana. Biasanya kalau pulang duluan dia sering ke rumah aku dulu. Jadi nggak mungkin kan Sela hilang. Ya nanti kalau nggak ada di rumah aku pasti udah pulang. Nanti kalau nggak ada di rumah aku kita ke sana ya kak. Jadi kakak nggak usah khawatir deh.